Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi amri au bi umuri dunyakum. Amma ba'd fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswa yang hadir pada kesempatan hari ini di Sabtu tanggal 2 Maret 2022 April ya, 2 April 2022 dan bertepatan dengan ada yang pertama 1 Ramadan 1443 Hijriah dan juga di 30 Sya'ban ya. Sya'ban, betul. Baik, terima kasih. Ya, selamat menjalankan ibadah saum Ramadan yang sudah menjalankan. Di sini ada Pak Ahmad Yani, terima kasih. Mudah-mudahan berkah. Kemudian ada juga yang besok ya, ini bagian juga dari perbedaan yang ada di Indonesia dan juga di beberapa negara juga yang kita harus lebih bijak dalam menanggapinya. Baik, hari ini saya akan membagi 2 sesi. Sesi pertama adalah terkait dengan ekonomi syariah. Tadi salah satunya adalah menjawab tantangan. Yang pertama dari satu dosen di UIN Sunan Kalijaga terkait dengan bagaimana ekonomi syariah itu menjawab berbagai permasalahan kontemporer yang ada di Indonesia dan dunia saat ini. Itu yang pertama ya. Kedua juga ada teman dari My Sharing itu yang termasuk orang yang kecewa dengan adanya ekonomi syariah gitu ya. Nah, kekecewaan ini kenapa nih? Kita harus bisa menjawabnya gitu ya, sebagai ya minimal kita sebagai seorang muslim dan kita yakin bahwa muslim itu mengatur masalah ekonomi gitu ya, dan juga bagaimana ekonomi syariah itu dia bukan hanya teori gitu ya, tetapi adalah sebuah implementasi yang kita bisa laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ada 2 ini dan format dari acara kita hari ini lebih saya ingin kepada bagaimana kita diskusi terkait dengan masalah ini ya. Itu di sesi yang pertama ya. Jadi saya harapkan yang memang waktunya kosong dan luang boleh open kamera juga, boleh tidak juga, tetapi saya harapkan semuanya bisa aktif karena ini salah satu juga dari tanggung jawab saya sebagai ya pengampu ya dosen, untuk agar jangan sampai mahasiswa itu hanya bisa atau mungkin hanya lulus saja, baik itu lulus mata kuliah ataupun lulus magister ini, minimal dia bisa memahami. Ya, terima kasih untuk Ustaz Aziz ya. Nggak mesti on kamera sih sebenarnya gitu ya. Tapi open nggak apa-apa, yang penting bisa bukan hanya mendengarkan gitu. Tapi kalau kayak Pak Hedi lagi di jalan ya hati-hati di jalan. Wih, Pak Rijal udah kelihatan nih, keren nih ini. Ya, terima kasih Pak Mujani juga. Jadi saya ingin banyak berbicara terkait dengan dasar dari ekonomi syariah dan juga bagaimana sebenarnya ekonomi syariah ini dalam konteks ya isu-isu kontemporer. Baik, di sini yang sepertinya sudah ready ini ada Pak Mitra Prasetya, terima kasih ya. Kemudian juga ada Pak Herdi juga, bisa on kamera, nanti mungkin udah pakai
ini kayaknya bisa sambil ngobrol juga gitu ya, karena ini lebih banyak ke pemikiran. Ustadz Aziz juga terima kasih, tadi ada Pak Malik juga dan Pak Ahmad Yani juga. Nanti maksud saya itu akan saya tanya satu-satu terkait dengan ekonomi syariah gitu ya. Apalagi nanti Pak Mitra ini termasuk yang baru ya, alhamdulillah sudah bisa bergabung di program Pascasarjana sebagai Masjid Said Bogor. Oke, jadi nanti akan saya banyak tanya juga gitu ya. Dan ini direkod, ini juga melatih untuk agar bagaimana bisa menuangkan atau lebih tepatnya itu bisa mengungkapkan ide dan gagasannya ya. Ya kalau belum karena ini adalah tempat untuk belajar, jadi jangan khawatir, jangan takut salah gitu ya. Kalau takut salah itu nanti kalau kita sudah ke publik ya, dalam artian itu mungkin kita sudah langsung. Tapi ini karena waktu belajar jadi tidak ada masalah. Nanti akan juga diluruskan. Ada banyak teman-teman yang sudah expert juga di sini. Oke, saya awali dengan diskusi awal kita terkait dengan ekonomi syariah, yaitu tentang penggunaannya. Nah, ini paling mudah ya. Jadi secara definisi, yang karena di sini yang udah kelihatan udah siap. Siapa Pak Mitra nih, Ustadz Mitra ya, saya panggil saja Ustadz Mitra nih. Oke, saya tanya ke Ustadz Mitra, boleh on ininya. Jadi di Indonesia ini kita mengenal ada namanya ekonomi syariah ya. Tetapi kalau di luar negeri, di Malaysia dan di negara yang lainnya, kita menyebutnya dengan istilah Islamic economics atau ekonomi Islam. Oke, the question, pertanyaannya adalah kenapa Indonesia menggunakan istilah ekonomi syariah, tidak menggunakan istilah ekonomi Islam? Silakan Pak Mitra, sebentar saja, 1 menit cukup. Lebih boleh, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk ekonomi syariah sama Islam gitu kan. Kalau Islam sendiri kan merupakan agama gitu kan. Kalau syariah itu adalah berbasis agamanya. Kalau misalkan nanti ekonomi Islam, nanti pandangannya lebih kepada Islamnya gitu kan kelihatannya. Tapi kalau syariah itu adalah aturan-aturan yang memang yang ada di dalam agama Islam itu sendiri gitu. Makanya disebut dengan ekonomi syariah gitu. Bedanya apa nih kira-kira nih antara ekonomi Islam dengan ekonomi syariah? Ekonomi Islam sama syariah sama-sama aja. Cuman dari segi bahasanya aja mungkin ya. Kalau Islam kan lebih kepada nama agama itu sendiri. Kalau syariah itu adalah aturan yang ada di dalam agama Islam gitu, berbasisnya syariah. Oke, terima kasih. Di sini juga ada Pak Ahmad Ansor, bisa jawab nggak kira-kira nih? Boleh menjawab. Oke, tadi sebenarnya masih agak sedikit kurang tepat ketika bicara tentang pertanyaannya kenapa di Indonesia menggunakan istilah ekonomi syariah, tidak menggunakan ekonomi Islam gitu ya. Karena tadi Pak Ustadz Mitra mengatakan ya Islam itu ya agama, kemudian syariah itu aturan yang ada di dalam Islam. Ini sebenarnya masih belum jelas nih. Coba nanti boleh dipikirkan kembali kira-kira kenapa nih. Oke, saya balik ke Ustadz Ansor Umar ya. Ustadz Ansor Umar, pesan Ansori Umar gitu ya, nggak apa-apa lah. Terusnya Ansor Umar. Oke, Pak Ansor Umar nih, coba saya ulang lagi pertanyaannya. Kenapa di Indonesia menggunakan istilah ekonomi syariah, tidak menggunakan ekonomi Islam? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kan menurut pandangan pemikir saya, Pak. Ya, karena betul. Indonesia Silakan. negara republik yang di tengah-tengah banyak agama. Karena kenapa harus ditonjolkan bahwa syariahnya, karena tidak tonjolkan Islamnya. Karena kalau ditonjolkan Islamnya, nanti dilihat sudut pandang Indonesia seolah-olah ini aturan Islam sepenuhnya ini. Oh, ini ke negara di sini, makanya ditonjolkan ke secara syariah. Ini hukum yang ada di dalam agama itu sendiri. Sementara kalau di luar, kenapa Islamic ekonomik Islamik ya, dia menunjukkan bahwa Islam itu di dalam Islam itu ada aturan-aturan yang berhubungan dengan adin, berbicara keyakinan. Hanya Indonesia aja yang berbicara prinsip ke agama. Keyakinan itu adalah satu pemahaman. Lebih menyudutkan ke situ. Nah, kalau di Indonesia kan merasakan bahwa oh ini agama ini. Jadi kalau kita melantunkan dengan
hukum Islam yang langsung begitu. Jadi agama yang lain merasa sesuatu ditepikan. Oh, aturan Islam yang dipakai di sini. Makanya itulah timbul satu pemahaman yang berbeda aja Pak Khairuddin pada fikih. Hanya pemahaman saja yang dipakai di situ seperti yang disampaikan saudara kita tadi. Begitu Pak. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi sudah ada unsur-unsurnya, sudah ada kelihatan bahwa seolah-olah itu nanti kalau mamanya pakai ekonomi Islam di Indonesia nanti seolah itu nanti agama yang lain itu tidak diakui gitu ya. Nanti agama yang lain itu iri gitu. Walaupun sekarang ya yang namanya ekonomi syariah itu ya tidak bisa lepas juga sih dari ekonomi Islam gitu. Bahkan ya image-nya itu di beberapa orang non muslim itu seolah-olah ya ekonomi syariah itu ya ekonomi Islam gitu. Oke, Pak Herdi mau komentar? Kira-kira ada unsur apa nih? Bisa komentar atau tidak, Pak Herdi? Baik, sedikit aja Prof. Ya silakan. Kenapa ekonomi syariah tidak ekonomi Islam? Karena kalau menggunakan syariah itu identitas syariahnya lebih jelas. Kalau Islam itu ada kecenderungan khusus untuk orang-orang Islam gitu. Sementara kalau syariah itu kan lebih universal kalau menurut saya. Jadi siapapun bisa menerapkan konsep itu gitu. Jadi tidak hanya terbatas buat orang-orang Islam, tetapi non-muslim pun kalau memang merasa bahwa konsep itu cocok ya mereka bisa jalankan. Itu barangkali sedikit menambahkan aja. Terima kasih. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih masih jalan-jalan ya. Carefully drivingnya. Oke, terima kasih. Kayaknya Pak Sesep mau komentar nih, udah mau ini nih. Jadi sebenarnya, saya kasih keywordnya begini, bahwa antara Islam dengan syariah, karena dia adalah sinonim dalam konteks ekonomi itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau tadi menyebutkan bahwa syariah itu universal, ya Islam yang universal, syariah juga universal karena syariah itu adalah kita sebut saja misalnya walaupun tidak mewakili ya, syariah itu adalah dalamnya gitu ya, satu dimensi dari Islam, sementara Islam itu keseluruhannya. Jadi ketika bicara tentang syariah itu dia universal, ya otomatis Islam itu universal. Bahkan ya Islam yang universal itu di dalamnya ada aturan. Nah, kalau syariah nanti dalam konteks keilmuan Islam sebenarnya dia lebih spesifik kepada hukum, gitu kan, lebih kepada hukum aturan halal, kemudian ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tadi sebenarnya halal itu sama dengan wajib, sehingga sebenarnya penggunaan antara Islam dengan syariah itu sama. Tetapi kemudian pertanyaannya adalah kenapa kok di Indonesia menggunakan istilah ekonomi syariah? Ya, kenapa menggunakan ekonomi atau menggunakan perbankan syariah? Kenapa menggunakan asuransi syariah? Kenapa tidak menggunakan bank Islam? Karena di BI sendiri sekarang sudah menggunakan IB, artinya Islamic Banking. Nah, sebenarnya keywordnya atau clue-nya itu adalah terkait dengan politik dan juga posisi Islam di Indonesia. Oke, Kang Sesep nih, kayaknya udah siap nih. Silakan. Kenapa nih? Kita fokus di situ dulu. Kenapa di Indonesia itu menggunakan istilah ekonomi syariah, tidak ekonomi Islam? Silakan, Kang Sesep. Kalau menurut saya ini Pak, penggunaan istilah ekonomi syariah itu berkaitan dengan awal pembentukan bank syariah, sehingga disesuaikan penamaan ekonomi syariah itu dengan secara historis kepada pembuatan bank syariah di awal tahun 90-an. Itu secara historis, yang kemudian secara legal sendiri dalam undang-undang sudah ditetapkan sebagai penggunaan kata syariah. Saya kira itu dua hal aja, Pak. Oke, ya. Terima kasih, bahasanya sudah keren nih, udah bagus gitu ya. Tinggal kontennya sedikit. Tapi tadi kita kejar lagi nih, Kang Sesep nih. Tadi disebutkan bahwa penamaan ekonomi syariah karena secara historis itu adalah munculnya bank syariah. Saya tanya lagi, kebalikan lagi. Kenapa menggunakan istilah bank syariah? Kenapa tidak bank Islam? Nah, kenapa kira-kira Kang Sesep nih? Iya. Baik, mungkin dari ini unsur maslahah. Jadi, wah, mantap tuh ya, ada unsur masalah. Apa nih masalahnya kira-kira deh? Ya, tadi ada disebutkan tentang mengakomodir, seakan-akan tidak mengakomodir orang-orang, kalau menggunakan bank Islam atau ekonomi Islam, seakan-akan tidak mengakomodir orang-orang non-Islam. Nah, sementara
ekonomi syariah itu untuk mengakomodir juga hubungan dengan karena Indonesia kan terdiri dari berbagai agama ya, Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira itu sih unsur maslahat. Oke, ya nanti ada unsur juga terkait dengan tadi memang stigma gitu ya, bahwa seolah-olah itu Islam itu atau mungkin seolah itu syariah itu hanya untuk orang Islam, kemudian juga kita kebinekaan. Nah ini sebenarnya big problem nih ya, masalah besar antara Islam dengan kenegaraan. Ya walaupun sudah selesai sebenarnya sih gitu ya, tapi ini pembahasan lain itu. Nanti mungkin Kang Sesep nih fokus ke sana gitu ya. Nah, balik lagi ke tadi ya terkait, jadi sebenarnya kalau saya nilai itu sudah 85 lah ya nilainya gitu ya. Sudah cukup bagus, tapi ada alasan selain itu tidak gitu ya. Mungkin Ustadz Aziz mau komentar silahkan. Oh iya, baik Ustadz. Ini mungkin sedikit saja menambahkan, tadi sudah sebetulnya diberi pemantik ya oleh Ustadz bahwa itu karena politik. Jadi pendirian bank pertama itu kan Bank Muamalat di tahun 1993. Seperti itu, Ya, itu disebut sebagai bank syariah. Karena kita tahu pada saat itu era Orde Baru itu ada sedikit jurang pemisah antara government, pemerintah dengan Islam seperti itu, sehingga yang lebih populer di Indonesia itu dengan sebutan ekonomi syariah atau bank syariah. Kalau di negara yang lain tadi sudah disebut lebih populer Islamic Bank kan seperti itu. Jadi sebetulnya alasannya memang alasan politik untuk supaya ibaratnya itu tidak terlalu terlihat ya Islamnya itu, karena alasan politik bahwa pada saat itu di zaman Orde Baru ada semacam jurang pemisah antara pemerintahan pada saat itu dengan Islam dan bawahannya seperti itu ya. Dasar hukum Islam, negara Islam itu kan dapat stigma negatif. Nah, itu mungkin menjadi alasan bahwa pada saat itu dan berlangsung sampai saat ini lebih banyak menggunakan kata syariah terkait dengan ekonomi, bank, mungkin prodi juga banyaknya ekonomi syariah daripada ekonomi Islam di kampus-kampus. Mungkin itu Ustadz jawaban dari saya. Oke, terima kasih ya. Nah, ini di sini juga menarik nih istilah tadi yang terakhir itu, bahwa ternyata kalau di kampus Islam baik negeri ataupun swasta, dia menggunakan istilah ekonomi bisnis syariah gitu ya. Tetapi kalau umpamanya tapi fakultasnya sendiri dia menggunakan fakultas ekonomi dan bisnis Islam. Tapi kalau di kampus negeri yang bukan keagamaan seperti misalnya di UGM kemudian juga di Unpad itu, sebagian menggunakan istilah ekonomi Islam karena dia merujuknya ke berawalnya dari hukum Islam. Walaupun ini juga kemungkinan besar akan disamakan menjadi semuanya ekonomi, bisnis syariah, kemudian juga perbankan syariah dan asuransi syariah. Oke ya, ini masih ada dualisme juga di perguruan tinggi ya. Beberapa kampus yang negeri PTU itu dia akan menggunakan istilah Islam, sementara yang PTKIN atau PTKI itu dan S juga biasanya dia menggunakan istilah ekonomi syariah. Oke. Nah, tadi sudah tergambar sebenarnya dari Ustaz Aziz bahwa penggunaan istilah syariah ya yang diawali dengan adanya perbankan syariah itu memang salah satu sebagai bentuk perjuangan dan juga siasat agar seolah-olah itu atau agar masyarakat Indonesia itu tidak mengalami fobia dengan Islam. Ya, kenapa? Kalau kita belajar tentang histori, tentang sejarah, apalagi di masa Orde Lama, bahwa Islam yang menjadi din kita ini itu pernah menjadi musuh utama dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, sebenarnya bukan Islam tapi kelompok-kelompok Islam tertentu. Nah, termasuk sekarang juga ini ya. Kalau tadi saya sebut secara historis, nanti boleh baca tentang adanya awal-awal kemerdekaan itu ya, ketika adanya gerakan NII gitu ya dan DITI itu ya, itu menjadi satu sebab kenapa Islam itu seolah itu menjadi satu hal yang mengerikan, satu hal yang memang menjadi musuh bagi negara pada waktu itu.
Ya, walaupun di awal Orde Baru masih terjadi, kemudian di akhir-akhir Orde Baru itu mengalami ya cukup kemajuan, sehingga penggunaan syariah secara khusus di Indonesia lebih kepada latarnya adalah politik ya, dan juga sosial, di mana stigma Islam seolah-olah itu menjadi satu hal yang ekstrim, eksklusif, dan juga kurang membawa rahmat ya, kurang membawa atau kurang mewakili dari kebinekaan. Oke, terima kasih Ustadz Aziz. Sebelum melangkah ada yang mau dikomentari. Ustadz Fajar Hidayatullah mau komentar mungkin tentang hal ini. Jadi tadi sudah kita simpulkan. Silakan, ada mau komentar tidak tentang kenapa sih menggunakan istilah syariah gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin komentar Waalaikumsalam sedikit, warahmatullahi wabarakatuh. dokter. Oh iya, silahkan. Rada Rifki dulu. Ya, terkait masalah bank syariah ya, emang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tidak luput dari politik ya. Dari awalnya muamalah menjadi syariah itu tidak, yang namanya kita di negara Indonesia atau berkenegaraan itu tidak luput dengan yang namanya politik gitu. Karena emang sangat setuju sekali dengan Pak Ajat, Pak Amir apa Pak Ajat tadi ya, yang berkomentar terkait masalah politik gitu. Nah, emang tidak luput dengan politik, yang dari namanya muamalat menjadi syariah gitu. Karena emang syariah itu umum ya. Umum gitu bahasanya. Kalau muamalat itu hampir ke agama juga, ke Islam tadi kata Pak Cecep juga gitu kan. Nah, terkait masalah Pak Cecep itu emang disetujui semua terkait masalah syariah. Emang bagus juga kita harus universal terkait masalah nama-nama, apalagi di bank, walaupun bank syariah kita sistemnya menggunakan syariah gitu, dengan ajaran-ajaran agama Islam seperti itu. Dan emang untuk kebanyakan juga kemungkinan, emang belum saya survei juga Pak Dokter, ada beberapa teman saya juga yang non Muslim itu malah mereka menginginkan bank nasional itu seperti bank syariah, seperti itu bilangnya gitu. Ada beberapa teman saya yang non Muslim yang dari Ciampea gitu kan. Nah, itu kebanyakan mereka ya mendingan bank syariah seperti itu, karena sistemnya teratur dan ada kesepakatan dua belah pihak gitu, tidak ada keterpaksaan atau apapun. Nah, untuk terkait nama syariah, saya emang setuju sekali terhadap nama syariah karena untuk umumnya itu. Begitu aja, dokter. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Dan ini pentingnya kita kuliah, ini pentingnya kita belajar gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang kurang tepat, itu akan diperbaiki gitu ya. Misalnya ketika bicara tentang syariah, orang-orang syariah dalam hal ini adalah, kalau kita sebut orang syariah itu adalah orang yang mereka mempelajari tentang fikih Islam atau syariah Islam, bukan usuluddin, bukan bahasa, bukan juga pendidikan. Nah, ketika orang-orang syariah, dia akan mengatakan bahwa sebenarnya tidak tepat ketika menggunakan istilah bank ekonomi syariah. Kenapa? Syariah itu adalah apa? Adalah aturan, ya, aturan, dan aturan ini harusnya syariatullah gitu ya. Sehingga kalau dikatakan bank syariah itu bank yang punya aturan. Nah, tidak mencerminkan dari istilah Islamik ini kalau kita lihat dari asal bahasanya. Ya, orang-orang syariah akan mengatakan salah penggunaannya, harusnya bukan bank syariah, ya bank Islam saja. Gitu ya. Nah, oke, kita ke Ustadz Fajar Hidayatullah dulu. Nanti kita akan lanjutkan ke lanjutannya, diskusi berikutnya. Nanti siap-siap saja untuk bertanya tentang ekonomi syariah. Silakan Ustadz Fajar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tadi ya penggunaan nama bank syariah ataupun nama kata syariah di belakangnya.
kenapa nggak dipakai nama Islam gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh banyak lah dari saudara-saudara kita, baik Pak Sesep, Pak Herdi, terus tadi juga Najib juga ya, sama mengenai strategi, mengenai kebinekaan di Indonesia juga ya. Dan ya itulah, emang untuk penerapan nilai-nilai keislaman di Indonesia emang harus step by step. Jadi tidak bisa langsung secara frontal untuk menempatkan Islam kita di Indonesia ini dengan terbuka secara benar-benar yang pertama seperti itu. Jadi harus step by step untuk penerapan nilai-nilai keislamannya maupun pendekatan secara kenamaan, metode ataupun cara-cara nilai-nilai keislaman yang akan kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga tadi fobia tentang keislaman yang mungkin jadi historis zaman dahulu itu mungkin tidak akan terulang kembali seperti itu. Jadi menurut saya yang tadi disampaikan oleh teman-teman sekalian itu sudah mewakili kami, dan selanjutnya syariah juga merupakan salah satu anjuran yang di Islam. Untuk itu ya boleh dikatakan bahwa ekonomi syariah ini bagian dari ajaran Islam tersebut, sehingga nilai-nilai Islam yang ada yang menjadi maqasid syariah bagi kita semua bisa tercapai, sehingga tidak melukai kebinekaan yang ada di Indonesia ini. Mungkin itu. Oke, terima kasih. Ini banyak sekali yang akan komentar, tapi nanti akan yang lain sambil berpikir. Jadi ada dua tema berikutnya adalah tema pertama adalah terkait dengan yang sudah kita bahas sebenarnya. Oh, mau komentar dulu Pak Ahmad Yani, silahkan. Wah kan semangat nih, silahkan. Sebentar dulu Pak Ahmad Yani, mungkin ini dulu. Jadi ada dua tema yang akan kita diskusikan setelah nanti Pak Ahmad Yani. Pertama adalah terkait dengan yang kita sudah pelajari, yaitu epistemologi dari ekonomi syariah. Maksudnya itu keberadaan dari ekonomi syariah. Tadi ini untuk menjawab tadi dari dosen di Sunan Kalijaga dan juga di My Sharing, yang dia mengatakan mana sih ekonomi syariah? Cuman teori doang gitu. Ada tidak sih ilmu ekonomi syariah yang membumi, bahasanya itu? Itu yang pertama. Ya, diskusi yang akan kita lanjutkan setelah nanti Pak Ahmad Yani. Yang kedua adalah tadi dari beberapa pendapat teman-teman ini seolah-olah itu ya Islam dengan syariah itu seolah jadi terpisah, walaupun kita udah sepakat ya bahwasanya ya Islam gitu, kemudian karena tadi kalau sahabat itu ada beberapa step ya untuk mengantisipasi sehingga menggunakan istilah syariah. Nah, antara syariah dengan Islam itu dia sinonim sama. Jadi bukan syariah itu lebih universal dari Islam, ya tidak. Islam dengan syariah itu ya sama gitu. Dia sama-sama universal. Nah, kita akan diskusikan sebenarnya seperti apa sih universalitas dari Islam dan syariah itu gitu ya, terutama menghadapi kebinekaan. Tadi kok seolah-olah itu jadi takut gitu, jadi takut nanti kalau mama Islam jadi nanti orang yang Muslim itu takut. Nah, ini berarti kan sebenarnya muncul dari ketidakyakinan terhadap din kita. Ya, padahal selalu kita sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tadi diperkuat juga oleh ada Pak Kang Rifki nih yang berbicara tentang ada beberapa non muslim di Ciampea, dan riset di Semarang kemarin juga ternyata mayoritas satu nasabah dulu itu di BNI Syariah itu, di BSI itu ternyata banyak orang non muslim. Jadi tema diskusi kita yang kedua, topik yang kedua itu terkait sebenarnya seperti apa ekonomi Islam, ekonomi syariah di tengah kebinekaan di Indonesia. Oke, dua itu boleh dipikirkan. Kita akan ke Pak Ahmad Yani dulu nih. Silakan Pak Ahmad Yani. Baik, terima kasih Pak Dokter. Saya masih mengomentari terkait dengan diskusi yang pertama kita. Kenapa kita menggunakan istilah syariah ketimbang menggunakan ekonomi Islam. Jadi kalau saya melihat ini, pertama bahwa bank syariah itu lahir
setelah Bank Indonesia atau bank konvensional ada. Itu yang pertama yang jadi catatan. Yang kedua, kemudian dari bank konvensional inilah kemudian pada tahun 1998 dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 98, di mana poin A-nya adalah kegiatan usaha dan produk bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi kenapa penamaannya syariah? Mungkin ini berkaitan dengan amanat undang-undang tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Jadi memang kita nggak lepas dari undang-undang itu, di mana poin A-nya bahwa kegiatan usaha dan produk bank berdasarkan prinsip syariah. Barangkali itu saja Pak Dokter sebagai sebuah closing di pertama kita ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pasti akan banyak yang memberikan komentar lagi juga karena tadi terkait dengan betul di undang-undang, tapi kita ingin berpikirnya itu melampaui dari sebuah undang-undang. Ingat, undang-undang itu dimunculkan atau muncul disahkan dengan sebelumnya ada RUU, rencana atau rancangan undang-undang seperti sekarang nih, rancangan undang-undang tentang Sisdiknas tentang pendidikan, di mana istilah madrasah itu katanya tidak ada. Ya sebelum ke undang-undang pasti ada RUU-nya. Nah, sebelum RUU sendiri itu sudah ada namanya naskah akademik. Sehingga di naskah akademik itulah disusun berbagai istilah yang akan digunakan di rancangan dan nantinya akan disahkan di undang-undang. Sehingga kemudian ya kalau secara ringkas sih bisa saja kita berargumentasi dengan kenapa menggunakan istilah bank syariah karena ada di undang-undang. Tetapi undang-undang itu muncul dari adanya rancangan undang-undang. Dan rancangan undang-undang itu muncul dari naskah akademik. Dan naskah akademik itu disusun berdasarkan ya apa dari mulai dasar filosofis, sosiologis, kemudian juga empiris termasuk juga Islam. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa istilah syariah yang ada di masyarakat saat ini, yang ada di undang-undang itu tidak lepas dari bagaimana penyusunan di naskah akademik. Dan naskah akademik itu dimunculkan dari beberapa ahli yang kemudian menginisiatif menggunakan istilah syariah ya bukan menggunakan Islam. Ya tadi salah satunya adalah karena memang istilah Islam itu menjadi satu hal yang sedikit seolah-olah itu menakutkan gitu ya, seolah itu menakutkan sehingga kemudian digunakan istilah syariah. Ya kalau kita katakan, kalau kita mengkritik salah ya bisa saja. Karena tadi menggunakan pun di undang-undangnya menggunakan istilah prinsip-prinsip syariah. Ya, prinsip-prinsip syariah itu ya prinsip-prinsip dari Islam atau prinsip-prinsip syariah itu ya Islam. Ini sebenarnya lebih tepatnya adalah memang strategi atau siasah gitu ya agar Islam ya ekonomi Islam itu bisa mudah diterima. Ya Islam dengan syariah ya sama ya karena memang tidak bisa dipisahkan dalam konteks general. Kalau secara spesifik bahwa Islam itu adalah bangunan besar, di dalamnya itu ada dimensi akidah atau tauhid, ada dimensi syariah yaitu hukum-hukumnya, dan ada dimensi adab atau akhlak. Ya, jadi kalau orang syariah akan mengatakan sebenarnya bukan hanya syariah. Kenapa? Karena nanti kalau hanya syariah, aturan itu dia menjadi kering. Padahal ekonomi, bisnis, perbankan syariah itu tidak lepas dari akidah, tidak lepas dari tauhid. Ya, kalau umpamanya hukum berjalan tanpa adanya tauhid, ya sia-sia gitu ya. Sia-sia gitu, artinya tidak ada manfaatnya, dalam artian itu hanya hukum saja tapi tidak punya keyakinan. Ini mungkin seperti seorang karyawan yang mengerjakan pekerjaannya tanpa memahami apa sebenarnya maksud dan tujuan dia bekerja. Ini juga sama seperti kita hidup di dunia tetapi tidak tahu arah dan tujuannya. Oke, ya banyak sekali. Saya yakin nanti kalau itu akan banyak diingat, tapi saya bisa simpulkan di tema yang pertama, kenapa menggunakan istilah syariah bukan Islam? Ya karena
stigma Islam di Indonesia ini, terutama di akhir-akhir Orde Baru gitu ya, dan juga di Orde Lama itu yang menjadi satu istilah yang menakutkan bahkan sampai sekarang ini, sehingga kemudian strategi yang digunakan oleh para penyusun di naskah akademik gitu ya, di pendahulu-pendahulu di ekonomi syariah akhirnya menggunakan istilah syariah dan masuk ke semuanya di perbankan, di asuransi dan lain sebagainya ya. Dan yang lebih tepat tentu saja adalah Islamic banking, Islamic economic, Islamic business gitu, karena dia memang mewakili dari Islam bukan syariahnya. Tetapi karena dalam konteks sosial kita menggunakan syariah, ya sudah tidak apa-apa, berarti menggunakan istilah ekonomi, bisnis, keuangan, perbankan, syariah. Oke, terima kasih, itu yang pertama. Nanti kalau ada yang mau komentar boleh juga, boleh raise hand. Tapi kita akan masuk ke diskusi yang kedua tadi terkait dengan epistemologi dari ekonomi Islam. Ini agak sedikit deep, agak sedikit mendalam. Jadi jawabannya bukan sesuatu yang biasa-biasa gitu ya, tetapi memang berdasarkan argumentasi ya, berdasarkan argumentasi. Ini pertanyaan kemarin sudah saya tanya kan sebenarnya di kelas gitu ya, tapi saya ulang lagi untuk menguatkan, terutama di sini ada, sebenarnya saya mau tanya ke Pak dosen kita nih, Pak Sukarna nih, sebenarnya kalau bisa on boleh juga, kemudian juga ke Rizda boleh juga, nanti akan saya tanya juga, nanti boleh ini kalau sudah siap gitu. Tapi saya mulai dulu. Oh, Pak Sukarna kan udah on kamera nih. Saya mau tanya ke Pak Sukarna nih. Saya menyimak dulu, Pak Dokter. Oh gitu. Ya udah gak apa-apa. Kayaknya Pak Syukur dulu deh yang udah on kamera. Pak Syukur, saya boleh tanya nih, diskusi nih kita. Ini yang lain juga boleh berpikir karena nanti akan saya tanya atau nanti bisa langsung memberikan komentarnya. Ya, pertanyaan tadi sederhana. Bagaimana epistemologi ekonomi syariah sebenarnya? Ya, kalau pertanyaan lebih simpelnya adalah apakah ekonomi syariah itu ada? Gitu ya, atau hanya sekadar norma atau teori seperti tadi yang didakwa oleh satu dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Silakan Pak Syukur, 1 menit saja cukup atau setengah menit boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi syariah berdasarkan epistemologi, itu kan kita bertanya, ya bagaimanakah ekonomi Islam itu? Ya memang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, nah itu adalah awal-awalnya juga dari Islam. Ya sebetulnya seperti perbankan awalnya kan memang bukan dari Islam. Ya, bank itu kan sendirinya dari bahasa Itali, banca yang berarti bangku. Ya, di situ bangku itu dekat pasar, dekat pelabuhan. Kemudian orang menitipkan uang di situ. Ada ketika dia nanti pulang 3 bulan, dikasih tahu nanti tolong dikirim ke keluarga saya kalau saya belum sampai balik. Ada terjadi orang yang disimpan 2 bulan, 3 bulan, ada yang setiap hari selesai dagang disimpan uangnya di situ. Jadi kalau sejarah bank itu sendiri kan kita lihat memang dasarnya akhirnya orang membuat sepakat menjadi bank konvensional. Bank Islam hanya mengkonversi saja. Jadi keberadaan Islam itu mengkonversi. Kenapa? Agar begini, ketika kita sholat, kita menjaga jangan sampai ada najis di tubuh kita, di badan kita, di pakaian kita, di lingkungan kita. Nah, begitu kita berniaga atau bermuamalah, kita di sini jangan sampai ada uang haram. Nah, itu kan intinya di situ ya, kalau kita membedakan syariah dengan yang konvensional. Nah, sehingga apapun yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Yang kita lakukan, kita menjaga jangan sampai uang yang kita lakukan ini ada menyangkut uang-uang yang haram. Nah, di situ makanya diambil nama keberadaan ekonomi syariah. Nah, ini juga kalau saya lihat ekonomi syariah diambil, ini hasil negosiasi yang alot ya antara masyarakat dengan pemerintah. Itu MUI dengan negotiation to the government, it's difficult, akhirnya diambil jalan tengah. Ya, udah dinamakannya syariah. Nah, itu kenapa? Karena kita negara demokrasi. Demokrasi wisely led by the wisdom of the blessed among representatives. Masya Allah. Jadi memang di sini sehingga dengan kooperatif itu, dengan demokrasi ini ya melahirkanlah nama syariah, yaitu kita terima karena masih di dalam konteks Islam. Jadi kalau secara epistemologi ekonomi syariah memang ada, tetapi kita mengambil dari, kalau bank ya kita mengambil dari yang konvensional.
Begitu uang pun ya sama. Tujuannya itu aja. Yang penting kita menjaga jangan sampai uang yang kita miliki itu menyangkut uang-uang yang haram. Ya, makanya dibuatlah khusus ya ekonomi syariah. Itu menurut pemahaman saya. Oke, tambah lagi Pak Syukur, tambah lagi. Saya mau tanya lagi nih, lebih spesifik. Ya. Apa buktinya atau berikan argumentasi Pak Syukur bahwa Islam mengatur masalah ekonomi? Ya, baik. Nah, itu memang Islam mengatur masalah ekonomi ya, karena biar bagaimanapun kehidupan ini ya memerlukan ekonomi. Dari zaman masa Rasulullah pun sudah ada perniagaan ya, yang tentunya itu harus sesuai dengan syariah. Artinya sesuai apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah. Dagang-dagang. Maka munculnya istilah-istilah syariah itu kan semua memang diambil dari istilah akad-akad yang pernah terjadi. Ya misalnya murabahah, mudharabah, musyarakoh, terus ijaroh, salam, terus istisna, terus wakalah, kafalah, dan lain sebagainya. Itu memang semua dari istilah-istilah Islam, dan kita menekankan jadi tujuannya memang untuk ekonomi Islam itu ya bisa berkembang. Ya, kalau kita Oke, terima kasih Pak Syukur. Ya sudah 80 sampai 90 lah ya, sudah hampir 88 jawabannya. Tapi saya ingin ke yang lain juga. Kira-kira ada yang mau ditanya atau saya mau nanya nih gantian ya? Atau kayaknya lebih bagus sih ada yang mau komentar deh, nggak saya tunjuk gitu. Mungkin Pak Sesep atau siapa tadi. Jadi pertanyaan lebih simpel tadi, apa bukti nyata bahwa Islam mengatur masalah ekonomi, bisnis, keuangan, ya, dan juga masalah yang lain. Oh, ada Pak Rijal Tamami, silakan Pak Rijal. Ya, masih mute ya, silakan. Jadi gini kan, sebetulnya kan kalau secara epistemologi kita pecah dulu dua akar katanya itu ekonomi dan syariah. Ini sebetulnya dua kata yang istilah timur dan barat yang digabungkan gitu, istilah terminologi Islam dan terminologi yang asalnya bukan dari Islam sebetulnya. Wih, keren ya. Jadi bahasa kerennya itu kan when the West meet East gitu ya. Iya, sebetulnya itu kan kombinasi dua istilah yang sumbernya berbeda, tapi secara esensi ya ya sebetulnya di Islam juga ada gitu. Ekonomi itu kan asal katanya kan seperti yang sudah diketahui kata oikos artinya itu urusan rumah tangga atau sesuatu yang mengatur kebutuhan dasar manusia. Kalau syariah itu jelas mau dibilang umum atau apapun, walaupun bisa ada istilah syariah Kristen atau syariah non Islam sah-sah saja secara bahasa, tapi kata syariah itu sudah melekat, itu milik umat Islam gitu. Maksudnya sumbernya itu adalah dari Islam, sehingga ketika dibilang syariah ya pasti syariah Islam, umumnya orang itu akan berpandangan ke sana. Nah, kalau ekonomi itu bersifat katanya sendiri berasal dari luar Islam, tapi secara aktivitas Islam pun menerapkan itu, karena yang namanya kebutuhan pokok manusia itu ya tentu Islam mengaturnya. Apa bukti Islam itu memiliki syariah itu terjun ke dalam ranah ekonomi? Ya seperti banyak dalam Al-Quran seperti wa ahallallahu bai wa harrama riba. Itu kan satu bukti bahwa Islam itu mengatur. Allah menghalalkan jual beli, terus ada aktivitas yang dibolehkan dan ada aktivitas yang tidak dibolehkan, yaitu riba. Kemudian dalam hadis juga banyak larangan-larangan seperti tidak boleh doror, tidak boleh goslob, tidak boleh menipu. Kemudian dalam jual detail sekali gitu ya dalam hadis itu. Bahkan mencegat distribusi barang yang dari sebelum masuk ke pasar pun gitu dilarang gitu ya. Artinya ada tuntunan yang sampai ke hal teknis di situ. Artinya apakah Islam itu sebuah kata morgana? Ya tidak. Secara esensi yang namanya kayak gini ya. Kalau dibilang ekonomi Islam atau ekonomi syariah, mungkin kalau secara istilah oke lah. Istilah ekonomi itu memang bukan dari Islam atau itu istilah dari luar. Tapi praktek kegiatan ekonomi itu Islam itu mengatur gitu ya. Tidak boleh orang yang namanya umat Islam itu berbuat memenuhi kebutuhannya itu di luar syariat Islam, misalkan dengan menipu, dengan cara pinjaman terus ada lebihnya, kemudian
dan hal-hal praktek-praktek lain menimbun seperti sekarang ya, praktek minyak langka, kan ada penimbunan, kan disinyalir ada penimbunan, itu dilarang, itu jelas kan. Kalau dibilang nggak ada relevansinya dengan sekarang secara pribadi harus punya kesadaran soal Islam, tidak boleh orang la doror wala diror, tidak boleh mendorong dengan cara menimbun barang konsumtif yang itu hajat orang banyak. Bahkan air pun kan itu sebetulnya satu hal yang harus dilindungi gitu. Cuman kan persoalannya kan lebih kompleks dari itu. Syariat Islamnya sekarang itu tidak terjadi gitu. Maksudnya secara budaya banyak orang yang belum sadar, secara sistem juga tidak ada, belum sampai pada penerapan dan penegakan syariah ke arah sana. Walaupun secara filosofi dan syariat menjelaskan untuk tidak boleh berbuat hal seperti itu, penipu dan sebagainya. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih. Ya kalau pandangan saya kayaknya Pak Rizal udah cocok lah, kayaknya udah cocok untuk lulus nih, berarti tinggal buat tesisnya saja berarti. Dan saya pikir juga sudah sangat jelas sebenarnya, tapi saya berikan satu kesempatan lagi untuk yang ingin berkomentar, mungkin tadi terkait dengan bagaimana eksistensi keberadaan dari ilmu ekonomi di dalam Islam, di dalam syariah ya. Nanti dari perspektif tambahan mungkin ada yang mau menambahkan dari perspektifnya ekonomi makro atau kenegaraan gitu ya. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu dalam konteks kenegaraan itu seperti apa sih sebenarnya gitu ya? Apakah kebijakan-kebijakan yang ada sekarang misalnya di government itu apakah sudah selaras dengan syariah, dengan Islam gitu ya? Atau mungkin perlu ada usulan nih dari ekonom-ekonom syariah ini nih. Nah, mungkin tidak perlu saya tunjuk, ada yang mau komentar silahkan ya. Jadi tadi kalau Pak Rizal Tami sudah betul menyebutkan tentang keberadaannya. Jadi nama memang berbeda antara ekonomi dengan iktisad misalnya gitu ya. Tetapi dalamnya ya kontennya dia sama, berbicara tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan umat manusia dan juga mengoptimalkan sumber daya alam yang ada. Nah, tapi dalam konteks kenegaraan, karena tadi yang banyak dibahas itu karena masalah sosial dan biasanya terkait juga dengan negara, karena negara itu kan ya satu organisasi kekuasaan gitu ya yang memang sangat vital, sangat penting sekali. Nah, ada yang mau komentar tidak nih kira-kira? Ya, sebelum saya tunjuk nih, sebelum saya tanya langsung nih, ada yang mau komentar, jadi lebih enak jawab sendiri gitu ya. Oh, Pak Aziz silahkan. Ya, Ustadz, sedikit menambahkan tadi, karena yang ditanyakan adalah skalanya makro, maka kita sebetulnya di dalam Islam itu sudah sangat komprehensif sekali ya. Pada zaman pembentukan awal itu kan saat di Madinah, di dalam Islam itu ada syariat jihad, itu ada yang namanya pembagian ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itu juga sebetulnya kan kalau sekarang dialokasikan sebagai di bagian mungkin Kementerian Pertahanan, ya kan, itu alokasinya ke sana. Jadi kalau dilihat dari hal-hal yang skala makro, sebetulnya Islam itu lebih lengkap gitu, lebih lengkap dari ekonomi yang konvensional seperti itu. Tadi sudah kita singgung terkait dengan alokasi untuk pertahanan ya. Dalam Islam itu ada yang namanya fai juga. Fai itu adalah harta yang diambil dari orang-orang kafir yang sebelum terjadinya peperangan. Kalau ghanimah setelah terjadinya peperangan. Itu kan juga ya seperti itu. Ada juga dalam Islam mengambil pungutan jizyah. Jizyah diambil bagi orang-orang kafir non-muslim yang mereka menyerah, artinya berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak melawan dan tidak ada keinginan untuk melakukan peperangan. Jadi kalau dilihat ya lebih komprehensif sebetulnya terkait dengan skala makro. Di Islam juga ada yang kita kenal dengan istilah baitul mal. Ada zakat yang diberikan. Zakat itu sendiri diberikan kepada asnaf-asnaf yang sudah kita maklum bersama, ada 8 asnaf zakat yang mesti diberikan. Jadi
sangat luas sekali sebetulnya ekonomi Islam ini, baik yang mikro tadi sudah dibahas mungkin karena tadi saya sempat keluar sebentar dari Zoom terlempar, atau yang skala makro tadi sudah kita sebutkan. Bagaimana dalam Islam juga ada terkait dengan hubungan antara Muslim dengan non Muslim, antar negara juga dibahas. Bahkan konteksnya mungkin lebih dari sekedar itu, bahwa di dalam Islam ada jaminan untuk menjaga orang-orang kafir yang mereka itu sedang mengikat perjanjian damai, namanya disebut kafir mu'ahad, yang mereka sebagai dubes atau dalam perjalanan ingin melakukan transaksi jual beli ekonomi itu ada. Jadi syumuliyah sifatnya, holistik, ya kan? Tidak hanya ekonomi, ke politik juga terkait dengan semuanya seperti itu. Jadi mungkin itu Ustaz, saya nggak begitu ini. Ya nggak apa-apa. Ini menarik ini. Iya menarik. Jadi nggak apa-apa. Justru bagus gitu. Nah, justru kita mau ini lebih deep lagi, lebih dalam lagi begini, Saya Aziz. Nanti boleh komentar lagi setelah ini. Jadi gini, orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka selalu mendengarnya teori tentang ekonomi makro, ya teori tentang ekonomi istilahnya itu kenegaraan itu selalu yang dibahas itu adalah ghanimah. Selalu yang dibahas itu adalah fight, perang. Akhirnya kemudian pembahasan itu tidak selalunya itu ke sana. Ada tadi ghanimah perang, fight perang, kemudian jizyah untuk orang non muslim ya yang dia muahad atau yang tinggal di negara muslim. Nah, gimana nih saya tanya ke Ustaz Aziz dulu sebelum ke yang lain. Pembahasan seperti ini dianggap oleh beberapa orang tuh dianggap sudah out of date gitu ya, sudah nggak relevan dengan sekarang itu sudah ada tidak perang, kemudian juga sekarang dalam konteks negara Islam dengan negara non Islam pun sepertinya sudah sangat abstrak gitu ya, sehingga kita bukan lagi bicara tentang, kalau bicara tentang ekonomi gitu ya, ekonomi makro sekarang itu bukan lagi bicara tentang ghanimah, karena ghanimah itu sudah memang terjadi di masa lalu gitu ya, kemudian juga fai juga terjadi di masa lalu, sehingga sudah ya oke lah itu bagian dari sejarah. Sama juga dengan mungkin ada orang yang mengatakan kurang relevannya ketika kita bicara tentang ini negara Islam, ini negara bukan Islam, karena tadi terkait dengan jizyah misalnya. Kenapa? Karena justru konteks jizyah itu sekarang sudah mengalami banyak sekali perubahan. Ya bahkan ya kalau kita hanya bicara tentang ghanimah dengan fai itu ya hanya ada di fikih klasik gitu ya. Kalau fikih sekarang kita misalnya masa mau nyerang misalnya Timur Leste gitu ya, kemudian dapat ghanimah kan sudah kurang relevan lagi. Berarti harus ada sisi-sisi yang lain dalam ekonomi kenegaraan yang bisa dikembangkan. Nah, pertanyaan saya ke Ustaz Aziz nih. Kira-kira selain ghanimah dengan fai itu kita anggap sudah selesai gitu ya, walaupun nanti kalau perang lagi ya mungkin masih ada lagi, sama seperti statusnya dengan budak itu kan sekarang tidak ada gitu, tapi kalau nanti ada peperangan itu mungkin akan muncul lagi. Nah, kira-kira apa nih pemikiran ekonomi kenegaraan yang bukan lagi bicara tentang fai dengan ghanimah, tapi yang lebih futuristik, bahkan lebih konteks ya tentu saja keindonesiaan tanpa meninggalkan syariah. Silakan Pak Aziz nih sebelum nanti yang lain. Baik, jadi ketika pada tahun 1930 di dunia ini terjadi depresi ekonomi yang sangat hebat yang disebut dengan Malaise, namanya seperti itu. Memunculkan teori baru pada saat itu, seorang ekonom namanya Keynes. Itu memunculkan teori bahwa harus ada campur tangan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi ini. Ya, jadi harus ada, karena sebelumnya yang dipakai adalah teori Adam Smith terkait dengan invisible hand, bahwa tidak boleh ada campur tangan pemerintah, biarkan supply dan demand mekanisme pasar. Mekanisme pasar. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana peran Islam terkait dengan itu, sebetulnya sudah ada pada zaman Rasulullah itu terkait dengan mekanisme pasar. Pada saat itu kan dalam sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
di Madinah itu sedang ada kenaikan harga, bahwa saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya Allah lah yang mengatur harga itu, dan aku berharap nanti dibangkitkan dan aku tidak menzolimi seorang pun. Artinya ini terkait dengan mekanisme pasar. Di sisi lain Islam juga tidak membebaskan seperti itu saja. Ketika memang harus diatur, maka ada operasi pasar pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Jadi itulah keseimbangan Islam yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Terkadang kita lihat teorinya Adam Smith terlalu ekstrim ke arah kanan. Kalau teorinya Keynes dia betul-betul untuk tadi itu campur tangan pemerintah. Islam berada di tengah-tengah itu, dan itu sebetulnya sudah dibahas oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Hisbah fil Islam. Itu Ustadz mungkin makronya sedikit di situ yang relevan dengan zaman ini. Betul. Nah, kita kaitkan dengan sekarang nih gitu ya, yang saya tulis tadi malam itu terkait dengan minyak goreng nih ya. Jadi kan kronologinya kurang lebih begini, nanti kalau salah boleh dikomentari. Jadi pertama harga minyak itu naik gitu ya. Ketika harga minyak itu naik, kemudian pemerintah mengambil inisiatif untuk penetapan harga 14.000 ya. Nah, dengan nanti subsidi yang dilakukan oleh pemerintah kepada para pengusaha minyak goreng. Ya, tetapi kemudian yang terjadi ketika penetapan harga ini terjadi, justru yang muncul itu adalah kelangkaan. Ya, sampai ibu-ibu itu antri gitu ya, rebutan beli minyak goreng. Nah, setelah kelangkaan ini kemudian aturan oleh pemerintah per April itu dicabut. Ketika dicabut kemudian pemerintah menetapkan harga maksimalnya. Nah, kemudian tiba-tiba kemudian minyak goreng itu muncul lagi, ada lagi. Nah, setelah itu kemudian kemudian harga juga naik tinggi lagi sebentar. Nah, sekarang perlahan sudah mulai normal. Ya, dalam konteks ekonomi makro tentu saja ini berarti ada yang salah nih, dalam artian itu government, pemerintah itu dia tidak berdaya untuk menghadapi, kita sebut saja misalnya mafia minyak goreng. Nah, kira-kira kalau Islam nih ya sebagai kontribusi Islam nih kepada negara, ini seharusnya seperti apa sih menghadapi mafia minyak goreng ini gitu. Dan bukan hanya minyak goreng sebenarnya, nanti dalam kasus lain sekarang nih yang lagi panas-panasnya yaitu Pertamax yang naik gitu ya, nanti akan Pertalite juga akan naik dan gas juga akan naik. Sebenarnya apa nih yang diinikan oleh pemerintah tuh, apa sebenarnya yang harus dilakukan gitu? Apakah memang pemerintah itu kalah oleh para mafia minyak goreng, atau mungkin ketegasannya yang kurang, atau mungkin mekanismenya, atau mungkin sistem ekonomi liberal ini yang sudah menguasai pemerintahan atau sudah menguasai pasar lebih tepatnya ya. Karena kita harus membedakan antara kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang memberikan keluasan kepada para pemilik modal. Sistem pasarnya itu adalah pasar liberal, di mana mekanisme pasar itu diberikan sepenuhnya kepada siapa? Kepada pelaku pasar. Nah, tadi merujuk karena ini soalnya nanti jadi tesisnya nih Ustaz Aziz ya. Kalau terkait dengan teori-teori tentang Ibnu Taimiyah tentang al-hisbah, nah ini perlu kita sebut dengan reaktualisasi dalam konteks Indonesia gitu ya. Reaktualisasi bagaimana? Nah, berarti gimana nih jawaban dari Ibnu Taimiyah ketika menghadapi masalah yang ada di Indonesia ini? Oke, sudah. Tadi kan bukan lagi Keynesian tapi dengan Adam Smith, di Indonesia udah pertengahan tuh. Kenapa? Karena awalnya adalah diserahkan kepada invisible hand, mekanisme handnya siapa? Adam Smith. Kemudian juga pemerintah, oh ini kasihan nih rakyat nih, harga pada naik, akhirnya ditetapkan. Tetapi ketika ditetapkan harga paling murah gitu, ternyata justru istilahnya itu pengusaha minyak itu mereka berontak dalam berbagai cara. Salah satunya tadi adalah ihtikar. Nah, kira-kira seperti apa nih kemudian ternyata malah mereka lebih menguasai ini untuk menjawab pertanyaan. Oh, ternyata kita punya juga nih pemikiran tentang minyak goreng yang langka, yang kemudian harganya naik, termasuk juga nanti agak sedikit beda sebenarnya dengan BBM, sebenarnya agak sedikit berbeda nih. Oke, kita ke minyak goreng dulu nih. Kira-kira seperti apa nih ide gagasan dari teman-teman yang lain, mungkin yang akan memberikan komentarnya, saya silahkan dulu. Ya,
Pak Rizal Tamami, silakan. Nanti yang Iya, Bu Rizda nanti dijawabnya nanti sebentar ya, silakan. pertama Pak. mungkin dari atau mungkin yang bisa dilakukan secara makro gitu ya. Ya salah satu sampel yang sebetulnya ini hanya tinggal political will saja dari pemerintah gitu, dan keberanian untuk sebetulnya kan yang punya deposito di atas 1 M bahkan nilai triliunan itu kan cukup banyak di Indonesia itu. Dan itu sebenarnya menjadikan budaya orang-orang kaya itu menjadi malas. Misalkan gini, karena misalkan punya uang 1 triliun, depositokan di bank kan sebetulnya kan dengan hidup dari dari ribanya aja itu sudah lumayan sebetulnya. Nah makanya ketika itu misalkan ada political will dari pemerintah, udah tutup ruang-ruang untuk hal-hal semacam itu misalnya. Jadi bukan deposito langsung misalnya gitu ya. Katakanlah depositonya itu mulai sekarang kita nolin. Jadi tidak ada lagi sistem riba yang segitu. Otomatis orang daripada naruh di bank, kan lebih baik uangnya berputar. Lebih baik uangnya berputar, ya, artinya tidak akan lagi pemandangan uang-uang yang berada di bank sampai miliaran triliun gitu. Orang masih akan berpikir gimana caranya uang ini menghasilkan uang baru. Nah, artinya maka di situ akan ada usaha-usaha baru yang berkembang dan bermunculan, UMKM, mungkin pabrik-pabrik baru dan sebagainya. Sehingga ekonomi secara makro akan lebih hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih spesifik mengenai tadi minyak goreng gitu ya. Tadi kan sudah disinggung juga oleh Pak Dr. Wisdo ya. Sebetulnya ini hanya tinggal penegakan hisbah aja. Penegakan hisbah untuk penerapan syariat tadi. Cuman kan tadi kita berhadapan dengan dua fakta ya. Satu, secara budaya memang Indonesia, rakyat Indonesia mayoritas memang belum memiliki kesadaran bersyariah secara benar. Masih ya bisa dibilang mayoritas Islam KTP lah sebetulnya. Belum ada kesadaran untuk menerapkan syariah. Jadi walaupun dia tahu sebetulnya gudang minyak goreng itu tetangga dia sebetulnya, tapi karena nggak ada kesadaran untuk amal ma'ruf nahi munkar, ya sudah tidak akan ada walaupun dari governmennya pun kuat, tapi kalau dari masyarakat sendiri juga tidak ada kooperatif kesadaran untuk amar ma'ruf nahi munkar menerapkan hisbah, itu tidak akan ada solusi. Yang kedua juga dari segi pemerintahnya juga sama. Artinya ini memang harus dua kutub yang memang dua-duanya harus ada kesadaran minimum lah. Oke lah, kalau mungkin 100% mungkin nggak akan sulit lah ya. Tapi paling tidak ada kesadaran minimum untuk sama-sama lah. Masyarakatnya juga punya kesadaran untuk amar ma'ruf nahi munkar, pemerintahnya juga secara sistem kan polisi itu banyak kan, mereka nangkap bandar narkoba aja kan cepunya tuh banyak, masa minyak goreng doang yang itu kan lebih sulit, seharusnya lebih mudah dari nangkap bandar narkoba, karena minyak goreng itu kan bukan satu hal yang jarang. Orang kan ngumpet-ngumpet kalau nyelundupin narkoba. Itu minyak goreng kan mana ada yang ngumpet-ngumpet distribusi minyak goreng, pasti kan pakai kontainer-kontainer besar kan. Narkoba itu wah dia diselundupin di di perut orang, itunya ada yang ditelan kan. Tapi ketemu sama cepu polisi itu, masa minyak goreng misalnya yang segitu gedenya gitu ya, dan hilir mudik gitu ya nggak ketemu gitu ya. Harusnya kan secara sistem pemerintah itu mampu untuk menerapkan hisbah syariat Islam gitu ya. Walaupun tidak keseluruhan lah, paling tidak dalam konteks itu aja gitu. Cuman kan problemnya kita juga ini seperti ada dua kutub yang dua-duanya saling berlawan. Masyarakat dan secara budaya acuh, pemerintahnya juga ya sama gitu ya, hanya sibuk. Dan kadang-kadang kita juga masyarakat Indonesia itu sulit membedakan antara sibuk dan sukses. Gitu. Jadi disangka pemerintah sibuk itu sukses. Padahal kan ya sibuk masih sibuk ya, bikin tapi nggak efektif tuh, langka mahal gitu ya. Harusnya kan misalnya tepat sasaran gitu, kebijakannya jelas, bidik itu di mana, misalkan mafianya atau apa gitu. Secara sistem pemerintah tuh punya perangkat pusat. Cuman kan kalau mereka juga ternyata yang ngumpetin minyaknya juga adalah sponsor dari pemerintah yang sekarang, ya repot juga, akhirnya mereka juga bisa berbuat apa-apa. Itu gitu. Lewat juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Rizal. Ini kita agak nyerempet ke politik, ke pemerintahan, tapi memang kaitannya memang dengan salah satu dari kaidah dikatakan itu tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah.
Itu menjadi konteks bagaimana kebijakan-kebijakan imam, ya pemerintah dalam hal ini terhadap rakyatnya itu harus merujuk kepada kemaslahatan. Walaupun sebenarnya kalau dari konteks minyak ini sebenarnya kita bisa juga detailkan lagi kenapa bagaimana proses dari subsidi minyak goreng itu, kemudian juga kepada pengusaha-pengusaha yang memiliki hak guna usaha kelapa sawit dan lain sebagainya, ini sebenarnya sangat kompleks sekali sebenarnya ini, sehingga ya kita sendiri mungkin perlu banyak waktu, perlu banyak diskusi, minimal kita memberikan masukan lah kepada pemerintah. Salah satunya adalah bahwa ya kebijakan kan kita dalam perjuangan ini ada dua ya. Pertama secara tekstual menggunakan istilah syariah atau Islam gitu ya. Tetapi saya akan lebih memilih yang kedua, tidak mesti menggunakan tekstual selama dia membawa kemaslahatan ya, walaupun dia tidak menyebut syariah pun dia tetap dia tetap sah. Saya kasih contoh, misalnya ada satu bank ya, walaupun bank itu tidak mengklaim dirinya bank syariah, tetapi di dalamnya dilaksanakan prinsip-prinsip nilai-nilai syariah yang tidak bertentangan, maka dia juga sudah syariah. Sama juga sebuah kebijakan peraturan yang walaupun dia tidak menyebutkan tentang tidak menyebutkan secara spesifik tentang syariah gitu, tetapi kemudian nilai yang di dalamnya itu ada syariah, maka itu pun diperbolehkan. Ya, tetapi dalam beberapa kasus, misalnya kalau sekarang tentang pendidikan harus ada kata istilah madrasah, yaitu memang pada beberapa aspek memang diperlukan istilah. Jadi sebenarnya istilah itu ya bukan antara penting tidak penting, tapi lihat konteksnya. Kalau dalam konteks pendidikan mungkin bisa jadi kata-kata madrasah itu ya harus ada gitu ya. Kalau dalam konteks Islam syariah ya bisa jadi beberapa orang itu akan menggunakan istilah syariah. Misalnya sekarang label halal gitu kan kita perlu untuk label halal untuk membuktikan gitu ya. Ada yang berpikir terbalik, udahlah jangan label haram saja. Ya boleh saja sih gitu ya. Label itu yang haram gitu kan nggak boleh gitu. Nah ini juga jadi permasalahan. Jadi penting tidak ya penting ya, satu istilah itu penting pada satu sisi, tapi terkadang di sisi yang lainnya itu kadang tidak penting gitu ya, atau kurang penting. Misalnya tadi ya ketika penggunaan syariah ternyata tidak sesuai, kemudian juga ada yang dia tidak mengklaim dirinya syariah tapi sesuai dengan syariah gitu. Misalnya aturan, misalnya undang-undang tentang misalnya pengaturan sumber daya alam, misalnya hak guna usaha, misalnya itu harusnya merujuk kepada nilai-nilai syariah walaupun tidak menggunakan istilah syariah. Nah, ini menarik sekali nih ketika bicara tentang ternyata memang betul bahwa yang namanya ekonomi syariah tadi berangkatnya dari teori-teori yang berkembang dari dalam nas gitu ya, di Al-Quran, di hadis, kemudian juga realitas yang ada di zaman Nabi. Kemudian what's next? Setelah itu apa? Masih banyak lagi Al-Quran, hadis, kemudian juga realitas yang terjadi di zaman Nabi itu sebagai pedoman, sebagai dasar. Ketika ada secara detail mengatur, maka kita ambil. Tetapi kalau tidak ada detail mengatur, maka kemudian di sanalah peran dari para ekonom gitu ya, untuk kita memilih mana sebenarnya yang lebih mengandung unsur maslahat. Tadi misalnya kalau kita balik lagi ke minyak goreng, sebenarnya setuju nggak sih pemerintah itu menetapkan harga 14.000 gitu ya, misalnya 1 liter gitu, setuju atau tidak gitu ya. Nah kalau kita hanya perspektifnya rakyat gitu ya, pasti kita akan mengatakan setuju. Kenapa? Karena itu akan meringankan masyarakat gitu. Tapi kalau kita perspektifnya misalnya pengusaha ya, dengan harga sekian kemudian dijual sekian, pasti dia akan rugi. Oke, itu dari sisi perspektif pengusaha. Nah, dari perspektif pemerintah, oke, karena ini kita tetapkan berarti kita akan subsidi nih ya, pengusaha-pengusaha minyak itu akan diberikan subsidi minyak goreng. Nah, ini gimana nih? Jadi tidak bisa melihat hanya dari satu perspektif saja gitu ya. Inilah salah satu dari bagaimana ekonomi syariah sebenarnya, atau ekonomi Islam. Nah, ini terkait dengan makro. Jadi banyak lagi yang kita kembangkan. Misalnya tadi sempat disinggung oleh Ustaz Aziz ketika bicara tentang ekonomi makro syariah, kita bicara tentang apa? Tentang Baitul Mal misalnya gitu ya. Nah, ketika bicara tentang konteks Baitul Mal saja gitu ya, di masa Nabi saja ya, dalam konteks sekarang tentu dia akan berbeda.
Ya, kalau kita mengenal ada Baitul Mal wa Tamwil, oh itu beda gitu ya, karena lebih banyak tamwilnya sebenarnya ya. Di sini ada Pak Ahmad Yani nih, BPRS Amanah Ummah misalnya gitu ya, ya lebih banyak bisnisnya, ada unsur apa sosialnya pasti ada gitu ya. Tapi bisnisnya itu ya lebih mengemuka sehingga kemudian kita sebut dengan reshape atau perubahan dari Baitul Mal dalam konteks Indonesia ini seperti apa saja. Seperti ini saya udah pernah tanyakan juga nih. Mungkin saya boleh tanya ke siapa yang mau saya tanya nih ya. Yang udah siap siapa nih? Pak Sukarno udah siap belum nih kira-kira nih? Siap, insyaallah dokter. Oke, Ya mungkin Pak Sukarno luar biasa. menambahkan saja Mau mengenai komentar dulu silakan. ya, mengenai apa tadi yang disampaikan Pak dosen mengenai tadi ya yang sekarang isu yang sedang berkembang di saat-saat ini mengenai minyak goreng tadi ya. Nah kalau saya sih melihat sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan suatu apa namanya campur tangan dalam hal apa namanya menekan harga minyak goreng tersebut. Cuman memang kembali lagi kita harus melihat dua sisi. Di sisi lain memang tetap mekanisme pasar harus berjalan ya. Dengan tadi harga turun otomatis masyarakat sendiri juga berbondong-bondong untuk belanja minyak, gitu, memborong minyak, gitu, bahkan melebihi daripada kebutuhan. Sehingga kalau bicara mekanisme pasar, semakin banyak orang yang membeli, otomatis harga juga tidak bisa ditahan, kan gitu. Nah di sisi lain pengusaha itu sendiri juga harus memikirkan mungkin karena orientasinya juga kalau usaha ya profit ya. Gitu kan, sehingga mereka juga akhirnya mencari jalan lain, mungkin menjual ke keluar, saya kan, menjual ke yang memang harganya masuk menurut hitungan mereka. Nah, menurut saya sih baiknya tadi pemerintah mungkin bisa melakukan campur tangan. Nah, mungkin untuk ke informasi terakhir, subsidi juga akan dipindahkan. Jadi subsidi itu langsung ke masyarakat. Jadi ada subsidi sebesar Rp100.000 kalau tidak salah untuk subsidi minyak goreng dari pemerintah. Yang sebelumnya memang subsidi itu terhadap pengusaha, terhadap pengusaha, sehingga itu ternyata tidak efektif. Karena tadi kembali lagi ke mekanisme pasar. Pada saat memang banyak peminat gitu kan, otomatis harga juga mau nggak mau harus naik kan gitu. Nah baiknya sih memang masyarakat itu sendiri harus memang berperan serta dalam menekan harga maupun tadi apa namanya para penimbun minyak. Gitu. Betul. Contoh misalkan masyarakat sekarang dengan harga tinggi gitu kan, dengan harga tinggi yang luar biasa ini, ya masyarakat otomatis nggak usah beli aja gitu kan. Nah, kalau misalkan masyarakat bersama-sama misalkan tidak belanja minyak, otomatis dalam waktu 1 bulan itu pasti harga akan turun. Kenapa? Ya perusahaan juga, pengusaha juga mau barangnya tersebut untuk habis gitu kan di pasaran. Tapi kalau masyarakat menahan untuk belanja minyak, saya rasa tidak ada lagi nanti permainan-permainan pengusaha gitu. Karena kalau bicara mekanisme pasar, pada saat barang itu tidak laku gitu kan, tidak laku, stok banyak, saya rasa 1 bulan pun pabrik akan tutup kalau masyarakat tidak belanja minyak gitu. Mungkin bisa aja nanti masyarakat pada saat bisa menekan penggunaan minyak, misalkan kalau bisa masih dikukus ya dikukus kan gitu. Kalau misalkan memang penting pakai margarin misalkan kan, bisa aja pakai margarin. Sehingga pada saat masyarakat tidak belanja minyak tersebut, ya saya rasa pasti harga itu juga akan turun. Bahkan mungkin akan jatuh karena minyak sendiri kan perusahaan juga harus perputaran gitu kan, perputaran penjualan dan lain-lain itu juga harus berjalan terus. Tapi pada saat masyarakat tidak membelanja, itu pasti akan turun. Nah sekarang kan permasalahannya kadang-kadang masyarakat itu sendiri dengan harga turun buru-buru belanja, padahal kebutuhan cuma 1 liter atau 2 liter per bulan, belanja sampai 10, otomatis kan itu juga akan secara tidak langsung mereka juga sebenarnya sebagai penimbun kan gitu.
Tapi kalau norma-norma saja gitu, bahkan menekan belanja untuk belanja minyak gitu kan, otomatis harga minyak juga bisa dikendalikan oleh masyarakat. Gitu. Karena mekanisme pasar kan gitu, semakin banyak pembeli gitu kan, otomatis harga juga akan tinggi. Tapi pada saat pembelinya kurang gitu kan, stok banyak, otomatis itu barang otomatis akan turun harganya. Mungkin itu aja dari saya. Melihat perkembangan sekarang ini, saya rasa tadi kalau misalkan memang ibu-ibu bisa menahan, masyarakat lah terutama semua bisa menahan untuk belanja minyak gitu kan, otomatis harga minyak pasti akan turun karena itu mekanisme pasar. Ya, seperti itu. Oke, berarti nanti kita makan ayam rebus saja ya, jangan ayam goreng gitu ya. Ya, betul. Ayam rebus. Kalau rebus katanya gitu. Pakai minyak, pakai margarin saja kan gitu. Pakai margarin gitu. Tadi memang apa kata-kata kepada masyarakat itu memang perlu hati-hati, jangan sampai nanti kemudian malah viral jadinya gitu ya. Ya, betul, jadi betul. ayam rebus gitu, bukan ayam goreng. Padahal ayam bakar juga bisa juga sebenarnya bisa gitu. Juga, nah, ini mungkin sebenarnya momen dengan kata-kata yang digunakan ya mungkin kita perlu lebih berhati-hati. Oke, terima kasih Pak Soekarno. Jadi tadi dari lihat sisi mekanisme pasar memang gitu ya, bahwasanya ini nanti tadi belum ada nilai syariahnya nih sebenarnya nih. Jadi bagaimana sebenarnya kita sebut saja dengan istilah etika konsumsi Islami. Ya, sehingga nanti masyarakat itu tidak panik buying ya. Betul. Ketika harga itu murah mereka akan borong gitu, tidak berlebihan. Nah, ini berlaku ternyata mengatur nih tentang etika konsumsi di dalam Islam. Nah, ini banyak lagi nyambungnya nih. Padahal tadi kita bicara tentang Baitul Mal sebenarnya nih dalam konteks sekarang. Waktu kita agak masih terbatas nih, tinggal dikit lagi gitu ya. Jadi kita cukupkan dulu terkait dengan tadi minyak goreng gitu ya, minyak goreng. Saya ingin ke tadi isu yang kedua ya. Isu yang kedua berangkat dari saya yang jawab pertanyaan ini dulu dari Rizda nih. Nanti kalau ada yang mau komentar boleh silahkan. Dari Rizda ini dengan bertanya tentang apakah istilah Islam menakutkan, itu efek dari penjajahan Belanda yang anti Islam. Ini siapa nih yang mau menjawab terutama dengan pendekatan sejarah. Jadi apakah efek dari orang-orang Indonesia itu takut dengan Islam itu karena penjajahan Belanda atau yang lainnya? Siapa nih yang mau jawab nih kira-kira nih? Yang suka dengan sejarah. Silahkan. Pak Mahmudin mau jawab boleh? Atau Pak Syukur juga boleh. Pak Lukmanul Hakim belum ada suaranya nih. Ya, jadi apakah istilah Islam yang menakutkan itu efek dari penjajahan Belanda yang anti dengan Islam gitu ya? Nah, sebenarnya kalau dibilang Belanda anti dengan Islam dalam tanda petik itu sebenarnya tidak gitu ya. Kenapa? Karena Belanda itu mereka mengakui Islam, tetapi Islam yang hanya menjalankan ibadah ritual. Ya, buktinya Belanda juga mengatur masalah haji gitu ya. Tapi ketika yang udah berangkat haji, yang udah pulang ini harus diawasi nih orang sudah pergi haji ini gitu ya. Jadi bukan anti dengan Islam, tapi mereka takut, tidak mau Islam dalam kekuatan politik, atau Islam menurut mereka ya udah Islam itu ya di masjid saja, Islam itu ya ibadah ritual saja sebagai efek dari pemikiran sekulerisme ini. Nah, ada yang mau jawab tidak? Yang pertanyaan dari Rizda ini, saya ingin bertanya Pak, apakah istilah Islam menakutkan itu efek dari penjajahan Belanda yang anti-Islam? Wah, ini terkait dengan perang salib di Timur Tengah, kemudian juga merambah sampai ke Andalusia, Spanyol, kemudian masuk juga ke India, ke Nusantara juga ke Indonesia. Pak Lukman Hakim silakan ingin komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai fobia Islam ini memang itu hal yang sudah lama berlangsung, apalagi di Indonesia ya. Memang ya ini ada sejarahnya ya. Dari zaman Khulafaur Rasyidin ya, kejayaan Islam itu kan terus ya berlangsung dan ini dalam ketika di Islam itu kan ada kehilafahan ya, ada kehilafahan. Nah, yang ditakutkan oleh orang-orang Barat ya, terutama para ekonom Barat itu kembalinya kejayaan Islam ke zaman kekhalifahan. Nah, itu kan sangat
menakutkan ya ketika umat Islam di seluruh dunia bersatu kemudian dalam satu koridor khilafah ya dipimpin oleh seorang khalifah. Seperti halnya di kaum Nasrani itu kehilafahannya sudah berjalan dengan adanya paus ya. Mereka Kristen di seluruh dunia itu bergabung dalam satu komandonya paus. Nah, apabila Islam ini ya yang bersatu, nah itu yang mereka khawatirkan. Maka dengan berbagai macam cara ya terutama kaum Nasrani itu ya membentuk sebuah fobia Islam ya. Ya seperti sekarang terjadi terorisme selalu dikaitkan dengan Islam. Sampai terorisme di dunia itu juga sama. Nah ini otomatis akan sangat mengganggu ekonomi kita. Tetapi ya PR dari para pemikir-pemikir dan pemimpin-pemimpin Islam ini adalah mengembalikan fobia itu. Ya. Tahun 2016 kita tahu ya fobia Islam di Indonesia ini udah sangat tinggi, bahkan sangat mempengaruhi orang Islam itu sendiri. Orang Islam yang taat pun malah jadi terbawa oleh keadaan itu. Nah, jadi saya kira ya kita ya sebagai umat Islam ya tentunya harus bisa membalikan hal itu yang sedikit demi sedikit ini sudah kita jalankan. Sejak tahun 2000 ke sini telah dibentuk ada Asosiasi Bank Syariah Indonesia ya. Alhamdulillah salah satu ketuanya yang di Jabodetabek itu kawan saya sampai sekarang Pak Cahyo ya. Nah dari situ mulai ya di fobia Islam itu terutama dalam ekonomi itu dihilangkan dan nah terbentuklah sekarang ekonomi syariah. Bahkan waktu itu ya atas gagasan Pak Cahyo itu saya pernah mendirikan Bogor Syariah Business Institute. Alhamdulillah saya manajernya waktu itu ya tahun 2013 karena melihat perkembangan ekonomi syariah itu harus terus dikembangkan dan memang potensi perkembangannya sangat bagus ya sampai sekarang ya. Dan ekonomi syariah ini merupakan ekonomi global ya yang diterima oleh semua kalangan, tidak hanya orang Islam. Nah, tadi kan pertanyaan tadi terjawab, kenapa harus ekonomi syariah ya. Nah itu ya ekonomi syariah itu bisa diterima oleh orang Kristen, orang apa ya bahkan ya para pemodal asing pun ya itu berinvestasi di bank syariah. Nah itu tandanya diterima oleh mereka, sistemnya diterima dan ini merupakan perkembangan untuk melawan fobia Islam itu ya. Nah mungkin seperti itu Prof, takut kelamaan. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Nggak apa-apa, tenang aja. Kan masing-masing diberikan waktunya untuk ini. Baik, terima kasih untuk Rizda. Jadi kalau kita tarik lebih singkat sebenarnya, ya, jadi terjadinya perang salib yang bertahun-tahun itu, yaitu memunculkan ya kebencian terhadap Islam, pertentangan yang kuat ya antara kita sebut saja Nasrani dengan Islam, Kristen dengan Islam gitu ya. Kemudian itu terjadi terus-menerus dari mulai masanya Salahuddin Al-Ayyubi sampai abad awal ke-18. Nah, kemudian ditaklukkannya Andalusia, Spanyol oleh umat Islam itu juga menjadikan ya satu dendam kesumat gitu ya orang-orang Kristen terhadap Islam sehingga kemudian akhirnya Andalusia itu kembali dikuasai, kemudian juga mereka orang Kristen ini mereka menyebar tidak hanya di Spanyol tetapi juga masuk ke India, masuk juga ke Malaka dan kita tahu perang di Malaka ya Alfonso de Albuquerque itu
ya, itu adalah membawa semangat dari perang salib untuk menaklukkan umat Islam, ya, termasuk ketika sampai di Maluku, ya, ketika sampai juga di Jawa, ketika sampai di Sumatera, gitu, di seluruh Nusantara, ya ada unsur ya untuk balas dendam terhadap umat Islam. Ini yang pertama, sehingga kemudian ya unsur terhadap kebencian terhadap Islamophobia itu muncul dari sana secara singkatnya itu. Nah, kemudian Belanda masuk pun itu juga dibawa oleh semangat dari menyebarkan, kita tahu perjuangan mereka adalah gold, gospel dengan glory, ya. Gospel mereka itu adalah penyebaran. Jadi kalau misalnya nih ada istilah, kalau mereka itu ingin mengambil rempah-rempah saja gitu ya, ya mereka tinggal bawa aja chef master gitu ya, suruh belajar masak, ambil rempah-rempah. Ternyata mereka awalnya rempah-rempah, kemudian juga mencari goldnya, mencari kekayaannya, dan ya gospelnya juga terbawa, dan ini terbukti di beberapa wilayah Indonesia ini gospel itu begitu kuat. Misalnya Papua itu menyebut diri sebagai kota Kristen lah dan sebagainya gitu ya. Nah ini menjadi satu permasalahan. Nah, kemudian ya seiring dengan perkembangan zaman, ya setelah Belanda menguasai Indonesia ini, ya mereka tidak fokus, tidak kemudian menempatkan Islam itu sebagai musuh utama. Jadi musuh utama Belanda itu adalah Islam yang masuk ke ranah politik, Islam yang menentang kebijakan Belanda. Kalau Islam cuma di masjid, cuma ritual, cuma sholat, cuma haji, ya mereka tidak musuhi gitu ya. Nah ini jadi masalah. Kemudian juga perang antara Amerika dengan Uni Soviet ya, yang berakhir kemudian juga memunculkan Barat itu melihat musuh berikutnya itu adalah Islam yang dianggap sebagai sebagai satu ancaman bagi dunia menurut mereka, sehingga kemudian di Barat muncul banyak sekali Islamophobia, menganggap Islam itu sebagai agama radikal, agama penuh kekerasan dan lain sebagainya. Itu ditandai lagi dengan konflik yang ada di Timur Tengah, dari mulai Irak, Iran, kemudian juga Suriah, kemudian juga Afghanistan, Pakistan juga, ke sekarang mungkin yang di bekas sisa-sisa Uni Soviet gitu, Taliban dan lain sebagainya gitu. Nah itu akhirnya memunculkan bagaimana ternyata ya termasuk juga ke Indonesia. Kita tahu tadi ketika awal Indonesia merdeka, kemudian ibu kota itu dipindahkan ke Jogja, di mana di Jawa Barat ini tidak ada pemerintahan karena direbut oleh Belanda, maka kemudian orang dari NII dengan DIT itu memproklamirkan negara Islam Indonesia, dan kemudian ternyata ibu kota itu pindah lagi ke Jakarta, kemudian NII dengan TII itu diberangus, sehingga kemudian saat itulah muncul Islam itu sebagai musuh dari negara ini, dalam konteks bukan Islam ya, tapi orang-orang yang ada di belakang NII itu. Nah dari sini terus berkembang, dari sisa-sisa Belanda, dari sisa perang Amerika dengan Uni Soviet, kemudian juga dengan agenda untuk Islamophobia itu akhirnya menjadikan Islam itu selalu distigmakan negatif, Islam itu selalu membawa kekerasan, terorisme dan lain sebagainya sampai sekarang ini ya. Jadi kita harus pelajari nih tentang sejarah ini. Jadi ini kenapa kemudian pendahulu-pendahulu kita di ekonomi syariah ini menggunakan istilah syariah, agar lebih mudah, bukan untuk membedakan antara syariah itu lebih universal, Islam itu tidak universal juga sih gitu. Akhirnya kita malah terjebak sendiri karena syariah dengan Islam itu ya sama, memang satu gitu ya. Islam itu adalah dinnya, syariah itu adalah satu dimensi hukum dalam Islam. Wah ini menarik sekali nih gitu ya. Ada satu mahasiswa kita juga sedang menulis tentang ekonomi syariah, tentang sejarah syarikat Islam ya, saya SDI, Syarikat Dagang Islam, yang melihat bagaimana kebijakan Belanda pada waktu itu juga sangat tidak pro dengan pengusaha-pengusaha pribumi yang jelas mereka itu Muslim. Bahkan cenderung kebijakan Belanda pada waktu itu lebih kepada pengusaha-pengusaha asing gitu ya. Nah ini juga menjadi permasalahan. Oke, terakhir diskusi kita adalah terkait dengan yang ketiga tadi. Di sini sudah ada Pak Yayan, terima kasih. Ya ini tadi ketika kita udah sepakat menggunakan istilah syariah. Ya walaupun dalam hati kita mengatakan syariah itu ya Islam. Ya makanya ada Islamic Banking di Bank Indonesia, IB. Ingat, IB itu adalah Islamic Banking gitu ya. Walaupun menggunakan istilah undang-undang perbankan syariah, tapi sejatinya itu adalah banking. Permasalahannya
Ya, permasalahannya adalah apakah ketika kita tidak berani menggunakan istilah ekonomi Islam ketika face to face dengan kebinekaan di Indonesia. Nah, jadi pertanyaan lebih spesifik, bagaimana ekonomi Islam, ekonomi syariah menghadapi kebinekaan di Indonesia? Nah, silakan, saya mau tanya siapa dulu atau ada yang mau menjawab dulu nih? Jadi bagaimana sih tadi kalau katakan oh ini kan biar masyarakat itu biar step by step, oke ya, kita sudah 30 tahun berarti harusnya udah ke step berikutnya di mana ya ekonomi syariah itu ya ekonomi Islam gitu ya, dan tidak perlu takut dengan ekonomi Islam ya, karena tadi saya juga beberapa teman di KNKS dan sebagainya itu mereka menganggap ya ketika seolah-olah itu dia sudah memperjuangkan Islam, ekonomi syariah itu seolah tuh kayaknya seperti tadi kayak seperti memperjuangkan khilafah gitu ya, padahal bukan itu konteksnya gitu ya. Jadi bukan ekonomi syariah itu bukan untuk menegakkan syariah, menegakkan khilafah, bukan itu. Kenapa? Karena kita sudah sadar, kita paham, dan kalau dalam ininya Pak Ahmad Yani itu disebut dengan istilah darul ahad wa syahada, bahwa Indonesia ini adalah final dari ijtimanya umat Islam di Indonesia. Jadi tidak ada permasalahan. Justru permasalahan berikutnya adalah bagaimana ekonomi syariah, ekonomi Islam itu menjawab tantangan dari orang-orang di luar Islam. Katanya rahmatan lil alamin. Jadi kayak gimana nih sebenarnya? Oke. Saya kasih waktu, siapa yang mau bertanya dulu? Pak Syukur dulu, mau komentar dulu, silahkan. Ya, baik. Masalah unity and diversity. Yes, right. Walaupun kita berbeda-beda tapi satu, memang itu penting di masyarakat Indonesia. Artinya di sini adalah kita membuat aplikasi langsung penerapan ekonomi syariah di dalam kita berbisnis atau berniaga. Kenapa? Nah, karena di sini yang jelas orang itu mencari keadilan. Itu penting. Keadilan dalam segala hal, termasuk timbangan. Itu yang adil kan yang sama, seimbang. Dan Islam mengajarkan timbangan dilebihin. Nah, itu hal yang menarik di bidang masalah niaga untuk timbang menimbang. Juga di situ kalau keadilan di situ juga ada kejujuran. Ya, ada kejujuran di situ, nanti juga ada penegakan hukum. Artinya ini semua sebenarnya sudah ada ya di dalam religious spiritually, di dalam diri Rasulullah yang sudah diajarkan, yang kita mengenal Siddiq, Amanat, Tabligh, Fatona. Itu semua kalau dikembangkan, dikaji lebih lanjut, itu sebetulnya masyarakat juga mengakui Pancasila itu memiliki nilai-nilai luhur dari Islam. Ya tidak mungkin. Nah, begitupun ketika kita berniaga. Kalau kita ketika berniaga, misalnya kita melakukan ya hal-hal akad-akad jual beli, walaupun kita tidak sebutkan akad jual beli itu namanya apa, tapi ketika orang itu memesan kepada kita, kita bisa memberikan tepat waktu, ya, atau before time bukan on time lagi. Nah, itu ini pasti akan lebih senang. Itu yang pertama. Kedua, ketika kita berniaga, itu di samping tepat waktu, kita juga memberikan barang yang terbaik ya sesuai dengan pesanan dia. Itu jadi memang harus dalam aplikasinya itu kita harus menunjukkan. Nah, kalau kita tidak bisnis itu nggak ketemu nanti di masyarakat. Nah, jadi kita sebagai penggiat ekonomi Islam, paling tidak kita harus punya usaha kecil-kecilan dulu. Apapun kita berusaha. Ya, nanti akan berkembang, kita memberikan contoh. Jadi semua nanti dari sampel-sampel itulah, contoh-contoh itu akan berkembang. Jadi nanti orang akan mengakui. Kalau kita hanya teori, maka yang terjadi apa sih ekonomi Islam itu nggak ketemu. Ya, itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Berarti ini sebagai pengusaha akikah ini berarti ya. Jadi berangkatnya itu dari grassroots, bahwa kita buktikan dulu bahwa Islam itu memiliki prinsip-prinsip. Silakan Ustaz Aziz, ada mau komentar tentang sebenarnya seperti apa sih rahmat Islam dalam bidang ekonomi syariah terhadap non Muslim. Silakan. Ya, baik, mungkin sedikit saja Ustadz. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia, kita tahu bahwasanya baju perang beliau itu masih digadaikan kepada orang Yahudi. Berarti terjadi transaksi, terjadi muamalah antara Muslim dengan Yahudi. Di sini bisa kita ambil
sebagai ibroh pelajaran bahwa yang namanya ekonomi itu harus bersifat inklusif. Jadi harapannya kita sebagai mungkin di sini kalau saya pribadi masih pembelajar, mungkin kalau para asatidz yang lain sudah sampai kepada taraf para ekonom syariah, harus berperan aktif dalam hal ini menerangkan kepada masyarakat dan juga tadi masukan dari Pak Syukur ya untuk berperan aktif juga dalam kegiatan ekonomi, baik yang bersifat teori atau langsung kepada prakteknya. Jadi untuk agar diterima ekonomi Islam ini atau ekonomi syariah ini di masyarakat secara keseluruhan, kita harus inklusif, tidak eksklusif lagi. Ini hanya khusus Muslim seperti itu. Nah, di antara tahapan atau caranya mungkin bisa tadi para pembelajar, para ahli, para asatidz ya, itu betul-betul menjelaskan bagaimana ekonomi Islam ini sebagai ekonomi yang solutif seperti itu, sebagai ekonomi yang memang menawarkan jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi tarafnya itu tidak lagi berkutat di antara halal haram. Para asatidz kita kan selama ini berkutatnya hanya di situ. Apa hukum ini? Halal, ini haram. Itu bagus, tetapi harus berpikir paradigmanya seperti apa yang pernah mungkin Pak Ustadz Wisno jelaskan. Gimana sih paradigma? Ya kan ekonomi Islam itu seperti itu. Jadi tidak berkutat di situ lagi, karena apalagi yang namanya fikih itu kan luas. Terkadang menurut ulama ini haram, terkadang yang ini halal. Itu jangan terlalu artinya kita bukan membatasi, tetapi tidak berkutat di situ. Harus cara pandangnya lebih luas seperti itu dan mengajarkan kepada umat ini loh. Jadi yang namanya ekonomi Islam itu nggak hanya sekedar di pembahasan itu saja, tapi harus lebih luas lagi seperti itu. Itu mungkin Ustaz dari saya sedikit saja yang masih luar biasa awam sekali ini. ya. Ya. Betul. Ya tadi kalau umpamanya ya betul sih. Tadi memang penekanannya ya kita memang balance dalam artian itu adil ya. Adil itu bahwa ya halal haram itu ya wajib fardu dipelajari gitu. Tapi kemudian ada mungkin orang lain lagi atau setelah itu sudah dipahami baru next ke pembahasan berikutnya. Atau mungkin ada orang lain yang memang dia ekonomi itu dia tidak terlalu banyak bicara tentang halal haram, tapi bicara tentang bagaimana falah atau kesejahteraan itu didapatkan. Baik, ada Pak Rijal sudah resen mungkin tadi fokus kepada itu ya. Sebenarnya seperti apa sih bahwa ekonomi syariah itu tadi dikatakan inklusif, terbuka untuk semua, rahmatan lil alamin, ya for all dan lain sebagainya. Silakan Pak Rijal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kan Rasulullah SAW juga sudah memberikan sebuah kaidah ya. Yang pertama mungkin kalau fundamental pokoknya di Al-Quran itu. Al-Quran dijelaskan kan wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi goyahnya itu memang surga ya. Goyahnya itu adalah martotillah. Walaupun jangan tinggalkan perkara-perkara dunia gitu. Jangan sampai melupakan hal itu. Jadi ada sisi keseimbangan sih. Yang pertama, yang kedua Rasulullah SAW juga menyampaikan kan antum a'lamu bi umuri dunyakum kan. Jadi kalian itu sebetulnya lebih paham, manusia itu lebih paham tentang urusan-urusan dunia, urusan-urusan yang menjadi kebutuhan pokok kita. Jadi makanya kan dari situ para ulama juga kan merumuskan sebuah kaidah yang sebetulnya ini luar biasa dan komprehensif. Dalam kaidah muamalah itu kan bukan bicara jadi hukum asal dari muamalah itu kan al-aslu fil muamalah itu ibarat boleh. Jadi di situ kan inklusifnya itu sudah dibangun oleh konsep inklusif itu sudah dibangun oleh Rasulullah, oleh para ulama dan dalam praktik itu. Jadi silakan berimplikasi luas-luasnya gitu ya. Bahkan ketika kita bertemu dengan suatu ide kalau sistemnya kayak gini, ini halal atau haram ya? Kalau dalam konteks muamalah justru halal dulu gitu ya, jalan aja dulu gitu. Sampai nanti benar-benar setelah dianalisa ternyata ini ada unsur keharamannya, lalu baru stop gitu ya. Beda hal dengan konteks ibadah gitu ya. Kalau ibadah ini ibadah kayak ini boleh atau enggak? Jangan dulu justru gitu. Terlarang terlebih dahulu sampai kita menemukan
dalil yang pokok. Jadi dalam muamalah itu Bang, kalau kita belum ketemu dalilnya, belum ketemu dasarnya, maka kita disuruh jalan dulu kan dalam konteks muamalah itu. Artinya sangat terbuka sekali untuk ruang-ruang kita berimprovisasi, berkreasi seluas-luasnya gitu kan. Memang dalam konteks muamalah justru memang kita lah manusia yang menjadi itu motor utamanya dan yang dipercayakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berimprovisasi. Bahkan sebetulnya dalam konteks makanan saja, perbandingan antara yang halal dan yang haram itu sebetulnya sedikit ya. Hewan itu yang diharamkan itu cuma babi, anjing, sama hewan yang mentaring. Bandingkan dengan hewan-hewan yang halal gitu, banyak sekali, nggak kehitung bahkan. Makanya ini kembali kepada konteks sekarang kan lagi ramainya label halal. Sebetulnya yang dibutuhkan itu bukan label halal ya, label haram gitu. Karena kalau halal itu bejibun sebenarnya udah banyak banget yang halalnya gitu. Tapi yang harus diperhatikan itu kan orang mana yang haramnya itu. Karena sedikit memang yang haram itu sedikit. Mayoritas itu adalah hal-hal yang dihalalkan. Ketemu satu permasalahan atau satu benda yang ini halal atau haram, halal dulu gitu ya. Jalan aja dulu, kreasi aja terlebih dahulu. Baru setelah baru nanti ternyata dianalisa, dievaluasi, ternyata ada hal yang unsur merugikan atau unsur penipuan baru setelah itu kan betul jalan. Jadinya memang tadinya bukan jangan sampai di tataran konsep. Memang karena ini sifatnya praktis ya, ekonomi itu memang setiap hari kita berjalan gitu. Setiap hari berjalan, bukan lagi memang di tataran teori, memang prakteknya juga kita kan setiap hari bermuamalah, berekonomi sebagainya gitu. Jadi bukan lagi di tataran konsep sebetulnya ekonomi syariah itu, tapi suatu hal yang memang fundamental yang sudah menerak, sudah masuk dalam kita. Kita hanya perlu mengkaji sedikit, bahkan kata Umar kan, yang tidak mengerti tentang ilmu fikih jangan masuk ke dalam pasar kami. Gitu. Artinya sebetulnya itu tidak perlu waktu yang lama. Gitu. Orang hanya perlu bahas pokok-pokok yang itunya saja. Selebihnya silakan berimprovisasi, silakan berkreasi sebisa mungkin. Orang itu bentuk rahmat dari syariat. Itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Rizal ya. Jadi tadi lebih banyak ke harusnya label haram gitu ya. Nah, dalam konteks general umum atau dalam konteks yang sederhana mungkin iya seperti itu memang gitu. Cuman ternyata kalau yang sekarang kita hadapi itu adalah banyak sekali. Jadi kalau mamanya Indonesia itu dia tertutup, kemudian orang Indonesia itu mayoritas Muslim, kemudian yang produksi juga banyak Muslim, itu memang nggak perlu gitu ya, tidak perlu label halal gitu. Tapi kemudian ternyata Muslim yang di Indonesia ini mereka banyak membeli barang-barang atau lebih tepatnya bahan makanan ataupun minuman yang berasal dari luar negeri yang non-Muslim, sehingga kemudian inilah pentingnya label halal. Misalnya hanya sebatas kuas kue gitu ya, ternyata banyak kuas kue yang mengandung atau yang bahan dasar itu adalah bulu babi gitu ya. Ya sampai kepada kulkas. Kulkas itu ternyata bagian freezernya itu mengandung tulang babi juga gitu. Belum lagi coklat gitu ya. Kemudian juga lemak gitu ya. Kemudian juga mungkin ada beberapa campuran dalam minuman dan makanan. Nah, titik-titik kritis itu yang ternyata ya banyak itu dari luar negeri gitu. Termasuk sekarang ada misalnya impor daging. Ya kalau kita beli dagingnya cuman di pasar ya nggak bisa kita beli daging di pasar ternyata juga ditanya ini daging dari mana Pak? Oh dari impor. Nah kalau impor kan berarti ya kita sekarang carinya pilih yang impor karena lebih murah gitu, sehingga ya mau nggak mau harus ada label halal. Jadi label halal itu ya label global gitu ya, label global yang harus, karena kita sekarang udah bicaranya perdagangan internasional. Kalau cuman bikin kuenya cuman pakai tangan, kue cucur gitu nggak ada tambahan apa-apa ya nggak perlu label halal gitu. Tapi kalau ternyata kue cucurnya ditambah dengan pemanis buatan itu mungkin dari luar negeri yang impor, yang nggak tahu bahannya apa gitu, atau mungkin gurihnya, atau mungkin biasanya bahan-bahan yang coklat gitu, biasanya pemanis itu yang itu justru titik kritisnya di situ, sehingga ya label halal menjadi sebuah keniscayaan gitu ya. Yang halal berarti, kalau yang tidak halal ya berarti yang haram. Gitu. Nah ini menjadi hal yang menarik juga gitu. Oke udah 54 tinggal 6 menit lagi nih gitu ya. Nah kalau saya melihat nanti saya akan batasi sampai jam 11 untuk yang ini, sisanya nanti kalau yang masih lanjut kita boleh lanjut lagi. Baik, atau sebelum saya tutup tadi sebenarnya kesimpulannya begini, bahwa
bukti argumentasi bahwa ekonomi syariah itu adalah untuk semuanya, untuk tidak hanya untuk umat Islam, itu adalah terbukti bagaimana prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah itu sifatnya universal. Ya, tadi disebutkan ada al-hurriyah, kebebasan, ada keadilan, ada kemaslahatan, ya. Kemudian juga ada di sana balance, kesetaraan, gitu ya. Kemudian juga ada yang disebut dengan bagaimana kepemilikan yang multi, gitu ya. Nah, itu semuanya menunjukkan tidak terkait langsung dengan tidak bertentangan juga dengan agama-agama atau kepercayaan yang lainnya, gitu ya. Sehingga kalaupun kita menggunakan istilah ekonomi Islam, gitu ya, kemudian diterapkan di Indonesia yang multikultural, itu sama sekali tidak merusak, tidak mengganggu dari kebinekaan tersebut, ya. Kenapa? Ya karena kita sudah punya asas lakum dinukum waliyadin, sudah jelas, gitu ya. Nah, kemudian ketika dalam ekonomi, coba kita cari sisi apa ekonomi syariah yang kemudian bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak ada. Gitu, semuanya membawa kepada keadilan, ya kalau kata Pak Sugeng, justice for all, gitu ya. Jadi keadilan untuk semuanya. Ini sebagai argumentasi, dan berarti nanti kita akan pelajari lagi lebih detail tentang akad-akad yang ada di dalam dalam Islam, aturan-aturan, prinsip-prinsip, nilai-nilai dalam ekonomi, bisnis, keuangan syariah itu ya untuk semuanya. Jadi tidak sama sekali merusak dari kebinekaan. Saya sedikit komentar juga, kemarin lihat ada satu video yang viral, saya lupa namanya, lanjutan dari Wonderland-nya Indonesia itu, justru dia tidak melihat realitas. Ini nggak terlalu terkait dengan ekonomi sih, lebih ke arah budaya. Kalau nggak salah itu saya sebut ada kata-kata Java-nya. Jadi di video itu dia menggambarkan seorang perempuan dengan pakaian tradisional Jawa, kemudian juga dia mengedepankan bahkan kepercayaan lama, gitu ya. Kemudian dia seolah-olah inilah Nusantara, inilah Indonesia, inilah Jawa, gitu ya. Padahal justru sebaliknya, realitas di masyarakat tidak seperti itu. Ini nanti yang dalam konteks sosial itu disebut dengan rekayasa sosial. Ini tidak terlalu terkait langsung sih. Jadi saya record dulu aja. Saya stop record